dimasukkan ke sini. Terus kemudian yang di sini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Jadi harus urut, dan yang salah satunya harus berubah arah spinnya, harus berlawanan. Terus lanjut, ini dimasukkan ke sini, yang satu juga masuk ke sini, satu ke sana, lanjut seperti itu. Paham? Nah, oke. Sudah paham? Nah, apabila diketahui bahwa di dalam konfigurasi ini semuanya berpasangan, maka sifatnya adalah dia. Bisa dilihat kan? Di sini ada ini berpasangan sampai yang ke atas itu berpasangan semua. Itu dia sifatnya dia magnetik. Nah, ini untuk contoh molekul O2. Sama caranya dia digolongkan oksigen 6 ya. 6. Kemudian ini dibuat konfigurasinya seperti itu, sama caranya masing-masing dimasukkan satu sampai di atas. Di sana diketahui ternyata ada 2 elektron yang tidak berpasangan, makanya sifatnya paramagnetik. Paham seperti itu? Oke, sekarang kita akan belajar mengenai order ikatan. Nah, untuk order ikatan itu dihitung berdasarkan jumlah elektron pada orbital antibonding. Kembali ya, order ikatan itu dapat dihitung dengan rumus setengah kali jumlah elektron pada orbital bonding dikurangi pada orbital antibonding. Tapi yang dipakai adalah yang memiliki tingkat energi paling tinggi. Jadi kalau seperti ini, tingkat energi paling tinggi adalah di atas. Nah, situ bisa dilihat. Nah, untuk perhitungannya, kan kita tahu yang di antibonding itu ada sigma bintang. Kalau yang non bonding di sini, maka yang kita pakai adalah yang ini di total, ya kan? NB-nya non bonding, untuk bondingnya ada berapa elektronnya? Nah, ada 6. Terus kemudian yang non bondingnya ada berapa? 0. Makanya kita pakai rumus setengah yang bonding 6 dikurangi yang non bonding 0 sama dengan 3. Berarti dia termasuk dalam order ikatan. Dia order ikatannya adalah 3. Paham? Selanjutnya kita akan belajar yang homo semua ini. Ini homo dan lumo. Istilah homo itu merupakan orbital dengan tingkat energi tertinggi yang diisi oleh elektron. Sedangkan lumo itu orbital dengan tingkat energi terendah yang tidak diisi oleh elektron. Jadi mana yang homo, mana yang lumo? Ini sama-sama homo ya kan? Nah, kira-kira yang mana yang homo, mana yang lumo? Mana yang homo, mana yang lumo? Homo yang di bawah. Ini ya, homo orbital tingkat energi tertinggi yang diisi oleh elektron. Kita lihat dulu energi paling tinggi ada di 2P, ya kan? Ada 2P. Terus yang terisi di mana? Ternyata ada di P2P. Jadi itu disebut sebagai homo. Terus kemudian untuk orbital dengan tingkat energi terendah yang tidak diisi oleh elektron. Nah, ini semua kan terisi. Otomatis walaupun dia tingkat energi yang tertinggi, dianggap dia terendah yang tidak terisi. Paham kan? Di situ kan ada 2, P2P bintang sama sigma 2P bintang. Maka yang dipakai yang sigma atau yang P? P sebagai umum karena dia dianggap lebih rendah energinya dibanding dengan sigma. Paham?
diatomic caranya sama. Tapi yang membedakan apa? Untuk tingkat energi yang memiliki H di situ, H itu kan 1s, ya kan? 1s1. Terus kemudian untuk F itu kan dia golongan 7 dengan 19 elektron. Maka ukurannya juga lebih besar. Maka tingkat untuk kulitnya juga lebih banyak, makanya dia tingkat energinya lebih rendah dibanding dengan H yang lebih kecil. Jadi tingkat kestabilannya dia lebih tinggi. Makanya untuk 1s itu untuk H ada tingkat energinya lebih tinggi, sedangkan F itu lebih rendah. Maka penggambarannya seperti ini. Tidak setara. Bisa dipahami? H 1s-nya H ada di atas, sedangkan untuk F ini di sini sudah dari sini energinya lebih rendah. Nah, untuk cara bagaimana? Oke, untuk cara ini ya, cara konfigurasinya sama. Jadi dimasukkan satu, karena kan kita tahu bahwa HF ketika kita buat HF H sama F kan gini, ya kan? Terus kemudian H itu elektronnya 1. Terus F itu elektron valensinya 7. Maka ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Berarti ada berapa pasangan elektron PEB-nya? Ada 3. Maka untuk penghiasannya nanti juga yang tidak bonding atau pasangan elektron bebasnya ada 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi nanti ada sisa 1 untuk gabung dengan elektron itu mengisi elektron F-nya di sini ya. Ya kan F ada 19 loh. 19 ini ada 1, berarti kita 1 F ada 9. Dan 19 itu Cl loh. F 9 berarti kan isinya 1 F2, 2 S2, 2 P 5. Seperti ini. Jadi sama aturannya, yang di bawah dulu 1, 2, 3. Ini untuk 1S, 1 untuk 1S, ini untuk 2S, yang di sini untuk 2P. Nah, untuk 2P karena dia setara dengan hidrogen, maka dia ada bonding dan anti bondingnya. Untuk yang 2P-nya. Nah, untuk pengisian dari F-nya, maka yang diisi dari F cuma dari F-nya, H kan tidak menyumbang apa-apa. Maka yang diisikan adalah F-nya dulu, berisi 2. Di sini juga berisi 2. Terus kemudian ini ada 5, berarti ini kan ada 3 kamar. Ini ada 1 kamar ya, kalau nggak. Ada 3 kamar, berarti diisi 1, 2, 3, 4, 5. Sama, kayak kamar tapi hanya dibentuk seperti ini gitu loh, dibuat pusing. Hasilnya kamarnya sama. Nah, kemudian terus di sini untuk bondingnya. Jadi dimasukkan dulu satu-satu. Nah, di sini. Nah, untuk hidrogen sama ininya kan di sini, terus ini di sini. Ini untuk bonding. Nah, ini untuk yang non bondingnya. Berarti non bondingnya kalau dibentuk dalam struktur lattice dia ada 3 pasangan elektron juga. Jadi di bawah itu yang mana? NB yang di bawah sama yang di NB itu bonding. Oh, ini non bonding tidak memiliki ikatan. Kalau pasangan yang elektron bebas yang dihitung yang di sana yang di atas 1, 2, 3. Kan untuk dari 9 itu kan hanya 7 toh yang dipakai. Berarti yang 2 ini tidak dianggap. Berarti PEB-nya kalau digambarkan dalam struktur garis yang itu PEB mulai ini.
mulai yang di 2F. Bisa dipahami? Paham nggak? Apa membingungkan penjelasan saya? Kan dia ada 9. Nah, untuk elektrovalesinya kan hanya 7. Berarti kan untuk yang nantinya bisa digunakan untuk bonding kan 7 sebenarnya. Berarti yang untuk yang di inti dia termasuk tidak bonding, tapi dalam dalam penggambaran strukturalis dia tidak masuk dalam PEB karena dia bukan elektron valensi. Paham ya? Oke. Ada yang tanyakan yang di sini? Sigma, ingat sigma itu ikatan, ya kan? Dia yang terbentuk ikatan. Berarti karena ikatan antara HF kan tunggal, pasti sigma. Kalau ada ikatan rangka berarti dia ada apa? Pi. Kita gambar di sini ya. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, sini aja. Nah, sini yang P5 dengan tingkat energi 1S-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan H. Makanya dia ada di bawah. Kalau untuk H gambarnya di atas. Kita gambar berarti satu menjadi ini ya. 1S. Jadi gambarnya hanya ada satu F. Ini kita buat ini sebagai 1S, ini sebagai 2S, sebagai 2 berapa F? 2. Jadi F itu 2 elektron. Hanya di sini kita masukkan ikatannya sebenarnya. Seharusnya kalau dia punya gandengan, maka akan terbentuk yang seperti ini, ada bonding. Maka ini 2 di sini. Kan isi 2 di 1S-nya F. Ini kan aku punya simpanan 2. Kemudian mau tak bentuk bonding tapi tidak punya gandengan, maka dua-duanya akan ke sini. Berarti ini sebagai non bonding, tidak terus kemudian untuk yang 2S berisi berapa 2S? 2. Berisi 2. Maka saya ternyata saya punya 2. Di sini ternyata dia maka dia di sini sebagai non bonding. Paham? Nah, terus selanjutnya untuk yang 2P berisi ya, maka diisikan 1, 2, 3, kembali lagi 1, 2. Paham? Jadi tingkat energinya seperti ini. Nah, kemudian untuk 1S dengan 2P untuk bonding itu harus energinya memiliki tingkat yang sama energinya. Maka di sana juga yang tidak berpasangan juga energinya bersama dengan yang 1S, maka yang akan berpasangan ini. H di sini, F-nya di sini. Nah, ini sebagai paham? Terus selanjutnya untuk yang ini karena tidak ada lagi yang dibuat pasangan maka tinggal dan sisanya sebagai non. Nah, kalau digambarkan kan ini untuk konfigurasi sebagai nah konfigurasi kalau untuk penulisan konfigurasi ini sigma, nah jangan sigmanya satu ini dari sini. Terus untuk yang tidak berikatan atau PEB-nya karena dia kan untuk 9 itu 1 S22 S22 T2 berarti elektron valensinya kan ini toh
Ya, berarti PEB-nya itu ini sama ini saja. Ini paham? Dia juga non bonding, tapi dalam pembentukan dalam gambar struktur garis dia tidak masuk karena bukan termasuk elektron. Paham itu ya gambarannya? Jadi pasangan di non bonding yang di atas sigma itu dia langsung dikasih berpasangan tidak? Saya tetap satu-satu. Kan ini terlihat ini kan Kak? Juga apa istilahnya? Kan ini sudah bonding, tinggal sisa ini ya. Kita gambarkan satu lagi. Untuk cepatnya kan ya. Karena sisa sudah tidak perlu dipikir lagi loh. Langsung pindah dua. Paham di sini? Oke. Ada yang tanya? Tidak? Kalau tidak nol maka dia tidak ada di sini. Contohnya HE. HE ketika dihitung kan tadi apa tadi? Setengah kali rumusnya apa? Setengah kali NB dikurangi NA. Bonding dengan yang anti bonding ya kan? Di sini bondingnya ada berapa elektron? 2. Nah, bondingnya 2. Berarti setengah dikurangi 2 kan 0. Nah, maka bisa dipastikan bahwa di dunia tidak ada molekul E2. Ini ada di alam ini ada molekul E2. Salah satu keunggulan dari teori pembentukan. Jadi untuk Perbandingannya cuma untuk ya tidak. Maksudnya ya tidak tahu kenapa dia dimunculkan ya. Tidak sekali. Jadi saya juga suka mikir kemarin kita belajar itu sebenarnya apa tujuan yang kasih bikin begitu tadi untuk mengetahui parametrik dia magnetiknya kan setiap orang punya teori sendiri ya. Kayak misalkan Audio Jungle.